Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 dengan anggota saya sendiri Fitri Buaton dan teman saya Ayusyah Roma, Leli Dwi dan juga Alfonsio. Nah, di sini kami akan menjelaskan mengenai pengukuran kinerja atau benchmarking pada arsitektur komputer. Nah, yang pertama, benchmarking itu adalah proses pengujian dan pengukuran kinerja perangkat keras atau perangkat lunak pada sistem komputer menggunakan serangkaian tugas standar atau simulasi tertentu. Untuk tahapannya ada yang pertama perencanaan dengan ada tiga langkah menentukan tujuan benchmarking, kemudian menentukan parameter kinerja dan memilih tools benchmarking. Untuk pengumpulan data, di sini ada tiga langkah juga. Yang pertama menyiapkan lingkungan pengujiannya, kemudian melakukan pengujiannya, dan yang terakhir merekam hasilnya. Untuk tahap analisis data, di sini ada dua yang harus dilakukan. Yang pertama membandingkan dengan standar atau referensi, kemudian mengidentifikasi bottleneck. Untuk tahapan yang keempat itu ada integrasi hasil, di mana di sini menyusun rekomendasi perbaikan dan mengkomunikasikan hasil. Untuk implementasi dan evaluasi, di sini melakukan peningkatan seperti upgrade perangkat keras atau optimasi perangkat lunak, kemudian mengulangi pengujian untuk memastikan peningkatan signifikan, dan yang terakhir adalah tindak lanjut, yaitu melakukan benchmarking secara rutin atau setelah perubahan besar pada sistem. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Untuk selanjutnya yaitu parameter benchmarking. Untuk parameternya pertama ada latensi, definisinya yaitu waktu untuk menyelesaikan suatu tugas. Di sini pengaruhnya ketika latensi itu rendah, maka sistemnya lebih responsif. Kemudian kalau kebalikannya, latensinya tinggi, maka sistemnya akan eh, lebih rendah. Kemudian untuk throughputnya, di sini definisinya yaitu jumlah tugas atau data yang diproses per detik. Untuk pengaruhnya, ketika throughputnya itu tinggi, maka pemrosesannya itu lebih cepat. Kemudian untuk CPI, definisinya yaitu rata-rata siklus clock per instruksi. Di sini CPI rendah sama dengan eksekusi instruksi lebih efisien. Kemudian untuk change miss rate, di sini merupakan persentase data yang tidak ditemukan di change. Pengaruhnya yaitu miss rate rendah. Pengaruhnya yaitu ketika miss rate rendah, maka akses datanya lebih cepat. Kemudian untuk I/O bandwidth di sini definisinya yaitu jumlah data maksimum yang dapat ditransfer. Untuk pengaruhnya yaitu ketika bandwidth-nya tinggi, maka transfer data lebih cepat. Selanjutnya adalah bagaimana cara chase optimization mempengaruhi kinerja suatu arsitektur komputer. Chase optimization sendiri merupakan memori berkecepatan tinggi yang menyimpan data atau instruksi yang sering diakses. Yang beberapa caranya, bagaimana dia mempengaruhi kinerja arsitektur komputer. Yang pertama, mengurangi latensi akses data. Chase berada lebih dekat ke CPU dibandingkan dengan RAM, sehingga data yang disimpan di Chase dapat diakses jauh lebih cepat. Dan yang kedua, meningkatkan heat trace change. Heat trace sendiri merupakan presentase keberhasilan CPU untuk menemukan data di cache. Teknik seperti locality optimization atau mengelompokkan data dan instruksi yang sering digunakan bersama dapat meningkatkan heat rate, sehingga mengurangi kebutuhan untuk mengambil data dari RAM atau penyimpanan yang lebih lambat. Dan yang ketiga, mengurangi konsumsi energi. Mengakses data dari cache membutuhkan lebih sedikit energi dibandingkan dengan mengakses data dari RAM atau penyimpanan. Dengan optimasi yang baik, arsitektur komputer dapat mengurangi konsumsi daya secara keseluruhan, terutama untuk perangkat dengan sumber daya terbatas seperti laptop atau perangkat mobile. Dan yang keempat, mendukung paralelisme lebih baik. Cache yang dioptimalkan memungkinkan CPU untuk memproses data lebih cepat sehingga mengurangi waktu tunggu yang disebabkan oleh latensi memori. Dan yang terakhir, mengatasi bottleneck memori. Dalam banyak arsitektur komputer modern, kecepatan proses itu seringkali lebih tinggi dibandingkan kecepatan memori utama. Cache yang dioptimalkan dapat membantu menjembatani kesenjangan ini, mengurangi memori bottleneck yang dapat memperlambat kinerja. Baik, saya akan menjelaskan tentang instruction, scheduling, dan bagaimana hal ini dapat mempengaruhi hasil pengukuran kinerja atau benchmarking pada arsitektur komputer. Instruction
Scheduling adalah proses pengaturan urutan eksekusi instruksi pada prosesor untuk memaksimalkan kinerja. Ini penting karena prosesor modern memiliki arsitektur yang kompleks seperti pipeline, superscalar, dan cache yang membutuhkan urutan instruksi yang efisien dan berjalan optimal. Terdapat beberapa alasan mengapa scheduling ini sangat penting. Satu, mengoptimalkan pipeline untuk mencegah hambatan atau stall. Dua, mengurangi data hazard seperti RAW, WAR, dan WAW. Tiga, meningkatkan efisien cache dan memori. Empat, mendukung eksekusi paralel dan superscalar. Lima, meminimalkan branch misprediction. Selanjutnya, untuk pengaruh pada branch marking, pipeline efisien dengan menjalankan instruksi yang baik. Sedangkan untuk data hazard, benchmarking yang memberitakan hazard ini mencerminkan performa sistem yang sebenarnya. Tiga, efficiency case mengurangi case miss meningkatkan skor benchmark. Empat, branch prediction jadwal yang mengurangi cabang yang tak terduga. Lima, eksekusi paralel benchmark sistem superscalar ini lebih akurat. Terima kasih.